Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Puji dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas rahmatnya serta limpahan hikmatnya yang telah dikaruniakan pada kita semua sehingga kita dapat kembali dipertemukan pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita yang kita nantikan syafaatnya bagi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, pada para sahabat, tabi'in, tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau dan ayatnya. Jamaah kajian Bumi Kumbajing semoga dirahmati Allah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan majelis kita kajian rutin kita, kajian rutin kita yang biasanya kita laksanakan di Sabtu malam. Adalah kita uh, gantikan untuk pekan ini di hari Ahad malam hari ini, yang mana kita mengkaji kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dan kita akan melanjutkan pembahasan hadis ke-20 di pembahasan kedua tentang jika tidak malu berbuat sesukamu. Insyaallah kajian akan dibersamai oleh beliau guru kita Ustadz Faidal Mistah SHMPDI Hafizullah Ta'ala. Baik, pada jamaah kami hendak mengajak untuk ikut bergabung ke dalam dakwah Bumiku Mengaji dan ikut men-share informasi kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji luas-luasnya kepada keluarga maupun rekan-rekan dari jamaah. Kemudian kami juga mengajak para jamaah untuk terus memperbarui niatnya dalam menuntut ilmu, memperhatikan adab adabnya di dalam majelis, serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga nanti bisa mencatat faedah-faedah akan disampaikan oleh Ustaz. Kemudian kami juga menyampaikan pada jamaah sekalian, insyaallah kajian kita pada malam hari ini dan terdiri dari dua sesi. Yang pertama, di sesi yang pertama kita akan ada materi yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kemudian juga masih mungkin kita akan lanjutkan di sesi yang kedua, ini sesi tanya jawab. Jika kepada jamaah yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan untuk bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, alhamdulillah Ustaz sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Insyaallah kajian akan segera kita mulai. Oleh karena itu kepada jamaah sekalian kami harapkan untuk bisa mempersiapkan dengan baik. Baik, demikian untuk mukadimah dari kami cukupkan. Langsung saja kami persilakan kepada Ustaz Faizal Mistah, waktu dan layar kami silakan pada tafadhol masykurah. Baik, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, Syekh Muhammad dan juga tim Bumiku Mengaji. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka tidak henti-hentinya kita memuji-muji Allah, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah di setiap keadaan kita. Salat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Rasul dan Nabi, pemimpin kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, para sahabat, dan juga umat yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir nanti.
Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam lil Hafiz Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Hadis yang ke-20 yaitu qala muallif rahimahullahu taala an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Mas'ud Al-Badri dia berkata, ya semoga Allah meridhoinya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya perkataan dari kenabian yang terdahulu yang didapati manusia hingga saat ini, yaitu di dalam tastahi fasna masyita, rawahul Bukhari. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, hadis ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Di antara jawami'ul kalim Rasulullah SAW, yaitu perkataan yang sedikit, ya, yang sederhana, yang simpel, tapi memiliki makna yang sangat agung, yang sangat luas. Dan ini di antara mukjizat Rasulullah SAW. Dan hadis ini menunjukkan bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam dari zaman dahulu hingga hari ini, yaitu nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, ya, mereka bersepakat pada perbaikan akhlak manusia. Sebagaimana mereka bersepakat pada tauhid, pada akidah, pada keimanan, maka mereka juga diutus Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan di antara akhlak tersebut adalah sifat malu, al-haya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam telah menguraikan penjelasan-penjelasan dari makna sabda Rasulullah SAW pada hadis ini, menyebutkan takhrijna dan juga makna dari kalam Rasulullah SAW, di mana beliau menyebutkan, ya, bahwa kalimat di dalam tastahi fasna masyi'ta itu memiliki dua makna utama. Makna yang pertama yang sudah kita baca pada pekan yang lalu, yaitu kalimat ini bukanlah menunjukkan makna perintah pada hakikatnya, karena di dalamnya ada fi'il amr, isna masyi'ta, berbuatlah semaumu. Akan tetapi al-amru atau fi'il amr atau kalimat perintah pada hadis ini maknanya adalah at-tahdid wal wa'id, yaitu ancaman dari Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang tidak punya rasa malu, yang berbuat semaunya saja. Maka maknanya adalah di dalam tastahi, jika engkau tidak punya rasa malu, pas nama syita, berbuatlah semaumu. Maksudnya berbuatlah semaumu, maka kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatanmu. Dan Allah akan membalas. Apabila perbuatan itu perbuatan dosa, perbuatan syirik, Allah tidak akan mengampuninya kalau dia syirik akbar. Kemudian apabila perbuatan itu perbuatan dosa besar, maka dia diancam dengan neraka dan siksaan sesuai dengan kadar dosa tersebut. Kemudian di antara maknanya pada makna yang pertama ini, wafil amr dalam hadis ini bimakna al-khabar, bimana informasi atau khabar wahyu dari Nabi SAW
bahwa orang yang tidak punya rasa malu itu orang yang akan semaunya. Artinya kalau sudah tidak ada rasa malu di dalam diri seseorang, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, akhlak-akhlak yang hina, karena dia sudah tidak ada rasa malu lagi. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa sifat malu ini merupakan bagian dari keimanan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Al-haya'u minal iman, yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya sifat malu itu bagian dari keimanan. Karena sifat malu ini merupakan akhlak yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala memuji seorang yang memiliki sifat malu. Di antara di dalam Al-Qur'an, Allah mengabarkan tentang dua wanita ya di negeri Madian yang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa pergi dari kota Mesir ya karena melakukan kesalahan waktu itu ya. Kemudian Nabi Musa keluar dari kota Mesir, negeri Mesir, kemudian di suatu tempat di negeri Madian tersebut bertemulah dengan sekelompok orang yang sedang mengambil air di sumur. Kemudian Nabi Musa mendapati dua wanita yang malu mereka ya berkerumunan bersama laki-laki, ikhtilat bersama laki-laki. Hingga Nabi Musa pun membantu mereka. Kemudian setelah itu dua wanita ini pun pulang ke ayahnya Syuaib. Ya. Kemudian ayahnya menyuruh untuk memanggil Nabi Musa ke rumah mereka. Maka Allah mengabarkan akhlak dan sifat kedua wanita ini. Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'atha ihdahuma." Ketika datangnya salah seorang di antara keduanya, tam tamshi astihya'in. Dia berjalan dengan penuh rasa malu, yaitu dengan sifat yang terpuji, ya. Sifat malu. Subhanallah. Jelas sekali ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji sifat malu pada wanita ini. Ini menunjukkan bahwa sifat malu tersebut merupakan sifat yang terpuji. Ya. Karena tidak mungkin ya Al-Quran menceritakan tentang sesuatu yang sia-sia tidak ada maknanya, tidak mungkin. Sebagaimana Allah berfirman, faja'athu ya, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in. Maka datanglah kepada Nabi Musa salah seorang dari dua perempuan itu, dua wanita itu berjalan dengan penuh rasa malu-malu ya. Naam ya. Karena Nabi Musa alaihissalam bukanlah mahramnya dia, sehingga dia pun malu ya. Kemudian Nabi SAW juga di dalam hadis Al-Ashja'i Al-Asri ya, radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengabarkan bahwa inna fika lahuluqaini yuhibbuhumallahu. Sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang Allah sangat mencintainya. Allah mencintai dua akhlak tersebut, yaitu al-hilmu wal haya, yaitu sifat malu. Al-hilmu ya sifat santun ya, tidak tergesa-gesa. Wal haya'u dan sifat malu. Maka ketika seseorang sudah tidak lagi memiliki rasa malu, seakan-akan imannya sedikit demi sedikit hilang. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan ya, al-haya'u wal imanu fi qaranin. Sesungguhnya malu dan keimanan itu seperti ikatan. Idza nuzi al-haya'u, apabila dicabut satu ikatan, yaitu ikatan rasa malu pada diri seseorang, tabi'ahul akhar. Akan dicabut juga keimanannya. Semakin dia tidak tahu malu, semakin berkurang keimanannya. Semakin dicabut keimanan dalam dirinya. Maka inilah makna yang kedua yang disebutkan oleh maksudnya makna yang kedua dari makna yang pertama ya. Perincian kedua dari makna yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala.
Kemudian beliau menyebutkan bahwa akhlak atau sifat malu itu ada dua. Ada sifat malu yang dikaruniakan oleh Allah sebagai fitrah atau sebagai tabiatnya. Kemudian ada sifat malu yang dia dapatkan dari hasil latihan dan usahanya. Usaha dia agar memiliki sifat malu tersebut. Di antara perkara yang bisa menjadikan seseorang memiliki sifat malu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab tersebut. Qala Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, kata beliau, waqad yatawalladu min Allahil al-haya'u min mutala'ati ni'amihi wa ru'yati at-taqsiri fi syukriha. Dan akan lahir sifat malu apabila seseorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia memperhatikan berbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian dia melihat kekurangan, menyadari kekurangan, akan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika seseorang ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal keagungannya, mengenal kebaikannya Subhanahu wa Ta'ala, mengenal kemuliaan, kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya, dan dia menyadari betapa banyak ya nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Kemudian dia menyadari bahwa betapa sedikit rasa syukurnya atas nikmat tersebut. Maka dengan tadabbur ini, dengan introspeksi ini, dengan muhasabah dan hitung-hitung akan nikmat dan juga kekurangan rasa syukurnya, ini akan menumbuhkan sifat malu seharusnya ya, pada diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kebaikan Allah yang bertubi-tubi terus-menerus turun kepada kita, yang tidak mampu kita syukuri ya. Kebaikan manusia yang begitu banyak pun kita tidak mampu membalasnya, kecuali dengan doa-doa untuk mereka. Kalau kita hitung-hitung ya, orang-orang yang sudah berjasa atas hidup kita, yang berbuat baik, ya, memberikan kebaikan, pertolongan, mencurahkan waktu, mencurahkan tenaga, mencurahkan ilmu, mencurahkan harta, mencurahkan segalanya ya. Atau sebagian dari kemampuannya untuk membantu kita, itu kan sudah banyak sekali ya manusia-manusia tersebut, dimulai dari kita lahir sampai saat ini. Itu tidak mampu kita membalas mereka satu persatu, kecuali dengan mendoakan mereka. Bagaimana dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak, yang melimpah ruah ya, bertubi-tubi, tak pernah henti ya. Kenikmatan itu tercurahkan kepada kita. Tetapi sayangnya mata hati kita rabun atau bahkan buta, tidak melihat kenikmatan itu. Yang selalu kita lihat, yang selalu kita hadirkan adalah kesengsaraan hidupnya. Nasallallahu alaihi. Sehingga kita lupa akan kenikmatan yang begitu banyak. Yang memperhatikan kesengsaraan hidup itu akan membuat dia bersedih, akan membuat dia iri hati, hasad kepada orang lain, atau bahkan membuat dia putus asa, atau bahkan membuat dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa na'udzubillahi min dzalik.
Adapun orang-orang yang beriman, maka dia akan memperhatikan nikmat Allah yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha, kata Allah. Dan jika kalian hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, itu nggak akan pernah terhitung. Betapa banyaknya, betapa banyaknya pemberian Allah kepada kita. Tetapi terkadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat, bahwa itu adalah pemberian. Maka di antara cara ya, agar kita bersyukur atas nikmat Allah itu, lihatlah orang-orang di bawah kita ya. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Atau kama qala Rasulullah SAW. Perhatikanlah olehmu orang-orang yang kondisinya di bawah kamu. Baik kondisi ekonominya, baik kondisi fisiknya, baik kondisi ilmunya, baik kondisi kedudukannya, atau amal, atau yang lainnya. Dan tujuannya bukan untuk merendahkan mereka, tapi bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cobalah saat kita kesulitan, misalkan, kita perhatikan orang-orang yang lebih sulit dari kita. Alhamdulillah, sesulit apapun kita masih bisa memakan makanan yang enak dibandingkan orang-orang yang lain yang mungkin sulit ya untuk mendapatkan makanan enak tersebut. Alhamdulillah, selemah-lemahnya fisik kita masih bisa beribadah kepada Allah, masih bisa berjalan, masih bisa berzikir, berdoa. Perhatikan orang-orang yang lebih sulit keadaan fisiknya. Bahkan dia tidak bisa berjalan. Bahkan dia berada di kursi roda atau dia berada di pembaringan yang nggak bisa menengok ke kanan ke kiri karena terkena penyakit stroke misalkan ya. Karena sallallahu alaihi walhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Begitu juga perkara-perkara yang lainnya. Nah, ketika kita memperhatikan begitu banyaknya nikmat dan pemberian Allah, maka seharusnya akan tumbuh rasa malu kita kepada Allah. Ya Allah, hambamu begitu sedikitnya rasa syukurnya ya. Begitu sedikitnya ya, ibadah, bahkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan tidak kita tunaikan dengan sempurna. Fana'udzubillah min dzalik ya. Kemudian kata beliau, فَإِذَا سُلِبَ الْعَبْدُ الْحَيَاءَ الْمُكْتَسَبَ وَالْغَرِيزِيَّ لَمْ يَبْقَ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ ارْتِكَابِ الْقَبِيحِ وَالْأَخْلَاقِ الدَّنِيئَةِ. Apabila dicabut dari seorang hamba sifat malu tersebut, baik itu dia tidak memiliki sifat malu dari upayanya atau sifat malu dari fitrahnya, dari pemberian atau eh, fitrah yang Allah fitrahkan kepadanya. Sudah nggak ada rasa malu lagi. Maka sudah tidak ada tersisa pada diri hamba tersebut penghalang yang menghalangi dia dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk ya, dan akhlak-akhlak yang rendah, yang hina. Fathara ka'annahu la imana lahu. Maka seakan-akan orang ini tidak memiliki iman lagi. Nah, karena sudah nggak ada rasa malu lagi. Sudah tidak ada rasa malu. Sehingga dia sudah tidak malu lagi melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa. Tidak malu lagi melakukan perbuatan hina. Wa qad ruwiya min marasilil Hasan. Diriwayatkan dari marasilil Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, yaitu riwayat-riwayat mursal ya, dari Nabi SAW. Riwayat mursal maksudnya terputus sanadnya ya. Diriwayatkan tabi'in langsung kepada Nabi SAW. Sehingga terputus perawi dari kalangan sahabat. Al-haya'u haya'an. Malu itu ada dua malu. Tarafun minal iman wal akharu ajzun. Yang pertama, malu itu bagian dari keimanan. Yang kedua, yaitu kelemahan.
Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan wala'allahu min kalamil hasan. Maka hadis ini eh, mungkin kata beliau adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Bukanlah sabda Nabi SAW. Wa kadzalika qala Busyair ibn Ka'ab Al-Adawi li Imran ibn Husain. Inna najidu fi ba'dil kutub anna minhu sakinatan wa wiqaran lillah wa minhu dha'fun. Sungguh ya, kami mendapati di beberapa buku-buku ya atau beberapa kitab-kitab bahwasanya malu itu diantaranya adalah ketenangan dan juga al-wiqaran lillah ya, yaitu kekhusyuan ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minhu dha'fun dan di antara malu itu adalah kelemahan. Faghadiba Imran. Kemudian Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu pun marah. Maksudnya apa? Maksudnya atas pernyataan ini. Kenapa? Karena beliau meriwayatkan hadis tentang malu ini la ya'ti al-haya'u la ya'ti ila bi khairin. Tidaklah sifat malu itu datang kecuali mendatangkan kebaikan. Sehingga tidak ada malu mendatangkan kelemahan. Ini maksudnya ya. Beliau mengatakan uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'aridu fihi. Aku menyampaikan hadis kepada Rasulullah SAW dan apakah engkau menentangnya? Maksudnya mengatakan bahwa malu itu ada yang malu kelemahan. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan wal amru kama qalahu Imran radhiyallahu anhu. Dan perkara atau yang benar adalah sebagaimana diucapkan Imran ya, Ibn Husain ya radhiyallahu ta'ala anhu. Fa innal haya'a al-mamduhu fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya malu itu adalah malu yang terpuji. Malu yang datang dari sabda Rasulullah SAW, ya, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu tidaklah datang melainkan akan mendatangkan kebaikan. Maksudnya apa? Innama yuridu bihil khuluq. Khuluqal ladzi yahussu ala fi'lil jamil. Maksudnya adalah yang dimasukkan sabda Nabi SAW tersebut adalah akhlak-akhlak yang akhlak tersebut memotivasi seseorang untuk melakukan perbuatan yang indah, perbuatan yang baik. Wa tarkil qabih dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Fa amma dha'fu wal ajzu, adapun kelemahan wal ajzu, kelemahan ya. Alladhi yujibu at-taqsira fi syai'in min huquqillah atau huquqi ibadihi, falaysa huwa minal haya. Adapun sifat lemah ya yang membuat seseorang taksir ya, yang membuat seseorang mengurangi hak-hak Allah atau meninggalkan hak-hak Allah atau meninggalkan hak-hak manusia, maka itu bukan sifat malu. Itu adalah sifat lemah, ya. Wa khawarun wa ajzun wa muhanatun wallahu alam. Itu adalah sifat lemah, kemudian sifat tak berdaya, dan juga sifat hina ya. Artinya, apabila seseorang mengatakan malu untuk berbuat baik, hakikatnya itu bukan malu ya. Hakikatnya itu adalah kelemahan. Seperti misalkan seorang laki-laki malu ke masjid. Malu saya ke masjid. Karena saya tidak pernah ke masjid, sehingga saya malu ke masjid. Maka ini sebenarnya bukan malu. Bukanlah malu. Karena malu itu adalah sifat yang terpuji. Tapi ini adalah sifat kelemahan,
adalah dosa ya. Dia adalah dosa. Wal qaulu tsani, makna yang kedua dari hadis ini yaitu idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, berbuatlah semaumu. Yaitu annahu amara bi fi'li ma yasha'u ala zahiri lafzihi. Bahwasanya hadis ini Nabi SAW memerintahkan berbuatlah apa yang dia kehendaki sebagaimana zahir lafaz hadis ini. Maksudnya apa? Maksudnya wa anal makna idza kana alladhi turidu fi'lahu mimma la yustahya min fi'lihi. Apabila seseorang ingin melakukan perbuatan, yang perbuatan itu ya, tidaklah malu untuk dilakukan, seperti menuntut ilmu, berzikir, berdoa, seperti sunnah di 10 awal Zulhijjah itu kan, di antara adalah takbir, di pasar-pasar dia bertakbir, ya, menjaharkan takbir bagi laki-laki ya di pasar atau di jalan-jalan, di sekolah-sekolah, dia menjaharkan takbir secara mutlak ya, pada waktu-waktu yang memang disyariatkan. Inilah perbuatan tidak perlu malu gitu. La minallah, tidak perlu malu di hadapan Allah karena Allah mensyariatkannya. Allah mencintai perbuatan tersebut. Wala minan nas, dan di hadapan manusia juga takbir ya, di 10 awal Zulhijjah itu disyariatkan. Walaupun manusia masih asing misalkan ya. Khususnya kita di Indonesia mungkin masih asing ya. Bertakbir di pasar-pasar dan lain-lain. Tapi perbuatan itu bukanlah perbuatan yang tercela. Bukanlah perbuatan yang tidak perlu malu melakukannya ya. Kenapa likaunihi min af'ali ta'at? Karena perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan ketaatan. Au min jamilil akhlak wal adab al mustahsina, atau itu merupakan akhlak yang baik atau adab yang baik ya. Fasna minhu hina idzin masyita. Maka kata Nabi SAW, berbuatlah pada saat itu sebagaimana yang kau inginkan. Jadi makna yang kedua adalah sesuai dengan zahir lafaz hadis tersebut, ya dalam tastahi, kalau engkau tidak malu melakukan perbuatan dan memang perbuatan itu perbuatan yang baik, akhlak yang baik, yang tidak perlu malu di hadapan Allah dan di hadapan manusia, maka fasna masyita, lakukan perbuatan itu. Jadi makna amr atau perintah dalam hadis ini sesuai dengan makna zahirnya ya. Wa hadza qaulu jama'atin minal a'immah, dan ini adalah pendapat kebanyakan dari para ulama. Di antaranya Abu Ishaq Al-Marwazi, Asy-Syafi'i, kemudian wahukia mithlu anil Imam Ahmad, juga didapatkan bahwa ini juga pendapat dari Imam Ahmad. Kemudian wa waqa'a kadzalika fi ba'di nuskhi masail Abi Daud al-Mukhtasara anhu. Walakin ladzi fi nuskhi al-mu'tamidah atamma kama hakainahu anhu min qablu. Wa kadzalika rawahu anhu al-Khallal fi kitab al-Adab. Wa min hadza qalu ba'd as-salaf, dan ini juga perkataan sebagian para salaf. Jadi makna yang kedua ini. Waqad su'ila 'anil muru'ah. Dulu mereka para salaf ditanya tentang muru'ah. Muru'ah itu menjaga atau apa? Kehormatan, menjaga kehormatan. Apa itu muru'ah? Qala an la ta'mala fi sirri syai'an tastahyi minhu fil alaniyah. Yaitu muru'ah itu menjaga kehormatan diri, kewibawaan seorang mukmin. Janganlah dia melakukan perbuatan fi sirri syai'an, perbuatan saat dia menyendiri, atau perbuatan sir ya, rahasia, atau dia menyendiri.
Yang tastahi minhu fil alaniyah, yaitu perbuatan yang di hadapan orang dia malu melakukan perbuatan. Maksudnya apa? Muru'ah itu, kehormatan diri itu saat kita menjaga diri baik saat sendiri atau saat banyak orang. Ketika di hadapan banyak orang kita malu melakukan perbuatan buruk, ucapan-ucapan yang buruk, maka begitu juga saat kita menyendiri, kita juga malu. Inilah muru'ah. Artinya dia benar-benar menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dimanapun dia berada. Wasayati kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang penjelasan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Al-ismu mahaka fi sadrika, dosa merupakan apa-apa yang menjanggal di dalam dadamu. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kau tidak suka apabila diketahui oleh manusia. Itu adalah dosa. Maka penjelasan tentang masalah ini akan dijelaskan oleh beliau ya, oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala fi maudhi'ihi min hadzal kitab insyaallah taala, pada tempatnya pada buku ini. Kemudian warawa Abdul Razzaq fi kitabihi, diriwayatkan dari Al-Imam Abdul Razzaq ya dalam kitab beliau, an Ma'mar an Abi Ishaq an rajulin min Muzainah qala, yaitu dari Ma'mar dari Abi Ishaq, dari seseorang yang datang dari Muzainah, dia berkata, kila dikatakan kepada ya Rasulullah, ma afdalu ma utiya rajulul muslim, apa sesuatu yang utama yang diberikan seseorang muslim, yang dikaruniakan Allah kepada seorang muslim. Nabi SAW bersabda, al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Kemudian dia berkata, fama syarru ma utiyal muslim, lalu apa sesuatu yang buruk ya yang diberikan kepada orang muslim? Qala, dia berkata, idza karihta an yura 'alaika syai'un fi nadil qaum fala taf'alhu idza khalauta. Yaitu sesuatu yang kau tidak suka apabila manusia melihat ya, perbuatan itu di hadapan manusia. Engkau nggak suka kalau perbuatanmu ini ya di hadapan orang ya, itu engkau nggak suka. Itu perbuatan buruk. Fala taf'alhu idza khalauta. Maka jangan lakukan perbuatan itu ketika engkau menyendiri. Kenapa? Karena di hadapan manusia engkau nggak suka, maka jangan lakukan saat engkau menyendiri. Wa fi sahih Ibn Hibban an Usama ibn Syarik qala, dan juga di dalam sahih Ibn Hibban dari Usama ibn Syarik dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma karihallahu minka syai'an fala taf'alhu idza khalauta. Apa saja yang Allah membenci perbuatan tersebut darimu, maka jangan kau lakukan perbuatan itu saat kau bersendiri, saat kau menyendiri. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma tamamul birri, apa itu kebaikan yang sempurna? Qala, Nabi SAW bersabda, an ta'mala fis sirri amal al-alaniyata. Itu engkau beramal saat engkau menyendiri, sebagaimana engkau beramal saat engkau di hadapan orang banyak ya. Atau saat engkau terang-terangan di hadapan orang banyak. Naam ya. Ketika kita menyendiri, kita biasa berzikir, biasa berdoa, biasa tahajud, biasa sedekah, biasa qiyamul lail. Ketika orang nggak tahu. Kemudian ketika kita mengamalkan amalan itu di hadapan orang saat orang melihat, ya biasa aja. Ya, maksudnya memang itu sudah akhlak, ya. Memang sudah perbuatan yang dia lakukan. Ya. Diriwayatkan dari Abdul Ghani ibn Sa'id al-Hafiz dalam kitab beliau Adabul Muhaddis dengan isnad, dengan sanadnya dari Harmalah ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu ya, dia berkata, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku
mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liazdada minal ilmi, agar bertambah ilmuku. Fakumtu baina yadayhi, dan aku pun berdiri di hadapan Nabi SAW. Fakultu, lalu aku bertanya, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, ma ta'muruni an a'mala bihi. Apa yang kau perintahkan kepadaku, amalan yang harus aku amalkan dengannya. Nabi SAW bersabda, I'til ma'rufa wajatani bil munkar. Berbuatlah perbuatan baik dan jauhilah perbuatan mungkar. Kemudian, wanzur alladzi sami'athu uzunuka minal khairi yaquluhul qaumu laka idza kumta min indihim fa'tihi. Dan perhatikan, kata Nabi SAW, apabila engkau mendengar dari telingamu kebaikan, ya, apa-apa yang dibicarakan oleh orang-orang banyak tentangmu, bila engkau melakukan hal itu di hadapan mereka, maka lakukan. Maksudnya, apabila kita itu senang kebaikan kita diceritakan orang lain, gitu ya, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan baik, gitu, disetujui oleh orang lain, baik secara syariat maupun secara uruf, ya, secara kebiasaan manusia, itu memang perbuatan baik. Fitrah manusia pun tidak menentangnya bahwa itu perbuatan baik, seperti tersenyum, ya, mengucapkan salam, kemudian sopan, ya, sopan santun, menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, itu kan perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita lakukan perbuatan itu di hadapan orang banyak, orang akan memuji. Maka kata Nabi SAW, maka perbuatan itu berarti perbuatan baik, lakukanlah. Wa anzur ladzi taqra'u an yaqulahul qaumu laka idza kumta min indihim. Dan perhatikan sesuatu perbuatan yang engkau nggak suka kalau orang lain menyebut-nyebut perkara itu di hadapanmu. Misal perbuatan buruk. Orang lain mencibir, orang lain menghina, orang lain menjelek-jelekan. Kita nggak suka kan? Maka kata Nabi SAW, apabila perbuatan itu di hadapan orang banyak, diingkari, dan mereka mencibir, itu perbuatan jelek. Misalkan nggak sopan, ucapannya juga nggak baik, ya, atau akhlaknya nggak baik. Di hadapan orang kita nggak suka. Kalau perbuatan itu, perbuatan kita buruk seperti itu diceritakan orang, kita nggak suka. Maka kata Nabi SAW, fajtanibuhu, jauhi perbuatan itu. Ya. Qala, kemudian Harmalah mengatakan, radhiyallahu ta'ala anhu, fanadzartu, aku pun memperhatikan apa yang dimaksud Rasulullah SAW. Faidahuma, maka aku dapati maksud dari dua tersebut, ya. Amaron lam yatruka syai'an, yaitu dua perkara yang jangan pernah ditinggalkan, ya. Sesuatu dari dua ini, ityanul ma'ruf, yaitu berbuat baik, wajtinabul munkar, meninggalkan perbuatan munkar. Dikeluarkan Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya yang semakna dengannya. Wa ka Abu Ubaid, kemudian diceritakan dari Abu Ubaid fi makna al-hadis, fi makna al-hadis, ya, qaulan akhar. Diceritakan Abu Ubaid makna hadis ini pendapat yang lain, pendapat yang ketiga. Jadi pendapat yang pertama, al-amr, fi'il amr pada hadis ini maknanya adalah ancaman atau maknanya adalah berita dari Nabi SAW. Makna yang kedua, makna hadis ini adalah sesuai dengan zahir hadisnya, Nabi memerintahkan berbuatlah semau kita, selama perbuatan itu perbuatan yang tidak malu kita lakukannya, tidak malu kita melakukannya. Kemudian ada makna yang ketiga yang dihikayatkan atau diceritakan oleh Abu Ubaid. Hakahu an Jarir. Dia menceritakan bahwa makna ini dari Jarir, rahimahullah ta'ala. Dia berkata, maknahu atau makna hadis ini, yaitu idalam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau nggak ada rasa malu, berbuatlah sukamu.
Yaitu an yuridar rajulu an ya'mal al khair. Maknanya adalah seseorang ada yang menginginkan melakukan perbuatan baik. Fayada'uhu haya'an minan nas ka'annahu yakhafur riya. Lalu dia tinggalkan perbuatan itu karena malu. Malu di hadapan manusia. Dia takut jatuh ke dalam riya. Yaqulu, maka dia mengatakan, fala yamna'ukal haya minal mudhi'i lima aratta kama ja'a fil hadis. Janganlah mencegahmu, ya. Janganlah malu itu mencegahmu dari berbuat perbuatan baik yang sudah engkau inginkan. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana datang sebuah hadis, idza ja'aka syaitan, apabila syaitan mendatangimu, wa anta tusalli, engkau sedang sholat. Kalau syaitan mendatangimu, syaitan seperti al-khannas, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas ke dalam dada manusia. Lalu dia menghembuskan waswas, membisikkan sesuatu yang membuat kita takut atau membuat kita waswas, membuat kita jadi bimbang melakukan perbuatan. Faqala, lalu syaitan itu berkata, innaka turai, hei, kau ini sholat ini sesungguhnya kau sedang riya supaya dilihat orang. Maka lawanlah syaitan itu, jangan malu. Maksudnya jangan malu melakukan perbuatan sholat tersebut. Justru semangatlah melakukannya. Fazid hatulan, bahkan tambah lebih lama dan lebih panjang lagi sholatmu tersebut. Kemudian Abu Ubaid berkata, wa hadzal hadis laisa yaji'u siyaquhu wala lafzuhu ala hadha tafsir wala ala hadha yahmiluhun nas. Hadis ini, kata beliau, tidaklah datang konteksnya atau lafaznya menjelaskan makna hadis yang ke-20 ini. Bahkan tidak juga apa yang dipertimbangkan, ya, atau yang dianggap oleh kebanyakan orang, ya, dari makna hadis ini. Qultu, kemudian Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala berkata, lau kana ala ma qalahu Jarir, seandainya hadis tersebut sebagaimana pendapat Jarir tersebut, lakana lafzul hadis, maka lafaz hadis semestinya, ya, idza istahyaita mimma la yustahya minhu faf'al ma syi'ta. Jika engkau malu dari perkara-perkara yang seharusnya engkau enggak malu melakukannya, maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Ya, wala yakhfa bu'du hadza min lafzil hadis wa ma'nahu. Dan tidak tersembunyi lagi, ya, bahwasanya pendapat ketiga ini jauh dari makna lafaz hadis yang ke-20 dan jauh dari makna hadis tersebut, wallahu a'lam. Maksudnya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala menukilkan pendapat Abu Ubaid, ya, yang beliau menukil perkataan Jarir, ya, tentang makna hadis yang ketiga ini, dan Abu Ubaid sendiri menyatakan, ya, bahwa yang disebutkan oleh Al-Imam Jarir rahimahullah ta'ala tidak sesuai dengan konteks hadis dan juga pendapat para ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, yaitu seseorang yang ingin melakukan amalan kebaikan lalu dia malu, ya, maka janganlah dia malu, hendaklah dia terus lawan rasa malunya, justru dia lakukan perbuatan tersebut. Maka ini bukanlah makna hadis ke-20 ini. Adapun makna hadis yang ke-20 ini sebagaimana yang disebutkan Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala pada perkataan ulama sebelumnya, yaitu yang pertama, hadis ini maknanya perintah, tapi maknanya adalah ancaman. Artinya, kalau engkau memang sudah nggak ada rasa malu, berbuatlah semaumu, tapi nanti Allah akan menghukummu atas perbuatan buruk. Yang kedua, maknanya adalah khobar, perintah tapi bimakna khobar. Artinya kalau orang sudah nggak ada rasa malu, maka dia sudah
nggak tahu malu lagi. Artinya dia akan berbuat semaunya aja. Ini menunjukkan bahwa tipisnya iman orang tersebut, ya. Karena Nabi SAW menyebutkan al-ahya'u minal iman. Kemudian makna yang kedua dari hadis ini adalah makna al-amr atau makna perintah berbuatlah semaumu itu sebagaimana zohirnya, sebagaimana makna zohirnya teks dalam hadis ini. Artinya, berbuatlah semaumu apabila engkau meyakini bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang engkau tidak malu melakukannya di hadapan Allah dan engkau juga tidak malu melakukan perbuatannya di hadapan manusia. Ya. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullah wa hadana ilaihi siratan mustaqimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'aduna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kalau Ustaz izin bertanya, apakah kita buka sesi tanya jawab Ustaz? Naam, tafadhal. Baik. Alhamdulillah kami persilahkan kepada jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, alhamdulillah sudah ada yang raise hand. Kami persilahkan kepada Abi Yahya bisa bertanya pada Ustaz. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Ini mohon maaf apabila ada kesalahan di pertanyaan, Ustaz. Ini kan mengenai tema apabila tidak punya malu maka berbuatlah semaumu. Nah, sekarang bagaimana Ustaz di zaman yang sekarang ini di mana kayaknya orang itu rasa malunya itu udah nggak ada lagi gitu. Baik nggak anak muda, nggak orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, nggak yang orang awam, uh, nggak kiainya juga. Ini bagaimana Ustaz kita apa kita seharusnya di dalam zaman yang seperti ini gitu, di mana orang-orang itu kayaknya udah nggak punya rasa malu gitu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah ya. Alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, yang dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sempurnalah semua perbuatan baik. Apabila kita diberikan ilmu, kemudian dikaruniakan akhlak, memiliki sifat malu ini, maka bersyukurlah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya, di mana kita perhatikan di zaman ini khususnya ya, banyak orang-orang yang sudah tidak tahu malu lagi. Apalagi dengan adanya teknologi internet ya, dengan adanya media sosial, di mana mereka sudah tidak tahu malu lagi ya, baik itu melakukan perbuatan-perbuatan buruk ya, dari mengumbar-ngumbar aurat ya, atau perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya seperti eh, melakukan hal-hal yang tidak senonoh ya, yang seharusnya tidak dilakukan. Dan kita malu kalau kita lakukan di hadapan manusia. Tapi sekarang itu sudah tidak dianggap malu lagi bagi mereka. Bahkan itu mereka hiasi seakan-akan tren saat ini. Seperti berjoget-joget, menari-nari, dengan lekukan-lekukan tubuhnya. Atau yang lainnya. Perbuatan-perbuatan yang lain. Maka wajib bagi kita sebagai orang tua misalkan untuk mendidik anak kita ya.
melatih mereka dari kecil, tumbuhkan sifat malu mereka. Nah, mereka tidak bisa terhindar dari teknologi ini ya, karena nggak mungkin kita menyembunyikan teknologi dari anak kita ya. Tapi kita berikan mereka pendidikan di rumah, tarbiyah, bagi seorang ayah, seorang ibu untuk mentarbiyah anaknya di rumahnya, menjelaskan bahwa ini perbuatan buruk, ini akhlak yang tidak terpuji, ini perbuatan yang tidak senonoh, jangan diikuti, jangan dicontoh, ya. Kemudian setelah itu tanamkan mereka dengan tauhid, dengan akhlak, ya, berikan kisah-kisah dari para nabi dan rasul, ya, dan juga perkataan-perkataan para ulama. Kemudian jangan biarkan mereka tenggelam dengan internetnya itu atau dengan media sosialnya, ya. Jangan sampai mereka tergerus oleh akhlak-akhlak yang buruk tersebut, tenggelam ikut dengan mereka ya. Wa nasallallahu alaihi wa afiyah. Wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la takilna wa la yakilna ila anfusina tarfata ain. Nam wallahu ta'ala alam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada jamaah yang masih ada pertanyaan. Saya diajukan secara langsung dengan rasa yang terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Fadol. Baik. Sepertinya sudah tidak ada Ustaz. Tidak ada yang resen maupun mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Nah, tafadhal ditutup. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada pertemuan kajian malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Pengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan para jamaah berdiri dari meeting. Barakallahu fikum.